menarik ketika dia hanya tidak mendiskursuskan problematika masalah, tetapi output dari diskusi ini kan nanti kita akan coba kirimkan, kita akan coba sikapi, kita akan coba tidak lanjuti, baik secara politik melalui partai PAN, DPD PAN, maupun dalam kepanjangan tangan partai. Kita punya DPR RI, wakil dari Depok, Saudara Luki Hakim, kita punya DPR provinsi, saya, kita juga punya 6 DPR tingkat kota. Nah, di mana posisi kebijakan itu, ya di situ kita berjuang. Andai kata contoh ini menyangkut regulasi nasional, ya sudah, hasil diskursus ini kita akan buat summary-nya, kita sampaikan ke representasi kita di DPR RI untuk bisa menyuarakan dalam tataran kebijakan nasional. Jika ini menyangkut kebijakan katakanlah provinsi, ya tentu domain saya yang akan menindaklanjuti dari diskursus yang kita lakukan setiap bulan. Kalau itu menyangkut penyelenggaraan pemerintahan di Kota Depok, ya fraksi PAN di Depok yang bernama orang ini akan berjuang. Jadi saya pengen melakukan, karena ini adalah kantor baru, pengen melakukan proses tradisi baru di internal DPD PAN agar bahwa kader-kader partai itu yang kemarin mungkin ada yang berkesempatan nyalek atau belum berkesempatan jadi, tapi bukan tujuan semata-mata kita itu, tetapi tujuannya adalah bagaimana proses pendidikan politik yang dilakukan oleh partai itu oleh PAN itu berlaku atau berjalan dengan model dan mekanisme yang kita punya. Nah, proses pendidikan politik itu kan tidak hanya di ruang kelas, tetapi menuangkan pokok-pokok ide pemikiran yang konstruktif tentunya, itu juga bagian dari proses pendidikan politik. Contoh soal adalah ketika Depok ini dinyatakan kota layak anak. Kalau kita lihat fasilitas, apakah sudah pantas kita menjadikan Depok kota layak anak? Kalau melihat fasilitas, ya belum pantas. Karena belum banyak ruang-ruang bermain anak yang tersebar di seluruh kecamatan. Belum ada katakanlah di Depok ini bus sekolah yang itu free, gratis. Kota Bandung itu kan busnya gede-gede, free, yang warna kuning. Nah, kita Depok belum punya. Artinya, tentu kita memberikan fungsi, kita memberikan opsional bahwa daripada APBD yang kurang lebih 2 triliun, terus silvanya lebih dari 500 miliar. Kenapa nggak kita coba layanin masyarakat tidak mampu bersekolah, itu ada bus pemerintah kota yang free. Atau sebaliknya, kita memberikan bantuan, subsidi kepada siswa miskin yang memang dia secara intelektual, secara IQ dia mampu. Biar orang miskin banget miskin, bukan berarti dia nggak bisa sekolah di sekolah yang favorit atau tidak bisa sekolah di sekolah negeri yang unggulan, ya nggak boleh. Bahwa dia miskin dalam arti materi, tapi ketika otak intelektual dia mampu berkompetisi di sekolah yang levelnya grade-nya bagus, ya adalah tanggung jawab pemerintah untuk menanggung apa sih menjadi beban tanggung jawab pemerintah supaya dia menjadi regenerasi yang produktif. Contoh yang ketiga, Depok belum punya balai latihan kerja. Setiap tahun berapa lulusan SMA yang tidak nerus kuliah, yang tidak bekerja, coba hitung. Dan dia numpuk kayak tumpukan daun kering gitu. Nah, tumpukan demi tumpukan setiap tahun itu kan bisa saja menjadi masalah sosial ketika itu tidak ditangani secara sistematis. Nah, pertanyaannya tentu pemerintah menyiapkan BLK yang representatif sesuai dengan kebutuhan zaman gitu hari ini apa, sehingga nanti pemerintah bisa membuat MOU terhadap seluruh industri yang memang dia berusaha di wilayah politik Kota Depok. Ketika dia menginventarisir bentuk MOU, kita tinggal tanya, Anda butuh apa, kami ada. Dia butuh apa, kita ada. Nah, pertanyaannya kan gampang, kalau sistemnya udah jalan kan gampang. TOA butuh teknik, itu berapa? STM teknik berapa? Pabrik TOA. Ya kita tinggal inventarisir berapa semua sekolah STM di Kota Depok yang kebutuhan jurusan TOA itu dia butuh, ya kan? Artinya apa? Jika kita punya skill, punya keahliannya kompetitif, bisa saja pemerintah lewat kepanjangan tangannya bisa menjadi sebuah jembatan untuk bagaimana anak-anak tamatan SMA minimum sederajat itu bisa bekerja sehingga dia tidak menjadi beban orang tua dan beban sosial, beban kemasyarakatan. Nah, tidak pernah ada keterpikiran sampai hari ini adalah Depok belum punya taman kota, ruang publik namanya. Depok belum punya perpustakaan Kota Depok yang memang boleh mengakses publik. Depok belum punya balai latihan kerja, apalagi katakanlah Pak Wali mencanangkan one day no car. Pertanyaan saya, kalau orang mau bekerja bersepeda, jalurnya mana sih?
Coba kalau kita ke Sentul, orang bersepeda di Sentul itu nyaman karena dia punya line sendiri. Kendaraan roda 2, roda 4 tidak akan menyerobot roda yang sepeda karena di batas ada line-nya gitu. Nah, ketika kita menyatakan one way no car, ya tentu ya pemerintah menyiapkan dulu dong fasilitasnya. Saya kira banyak hal tematik yang bisa kita diskusikan. Artinya fraksi sendiri, ini Abang mengharapkan fraksi PAN sendiri. Ya, fraksi PAN ketika itu menjadi sebuah diskursus yang harus ditindaklanjuti dalam bentuk anggaran, dalam bentuk rapat kerja dengan dinas, dalam bentuk kunjungan lapangan, ya wajib hukumnya ditindaklanjutin karena itu menjadi produknya partai kan. Jika ini diskusi ini melahirkan sebuah kesimpulan dan kesimpulan harus ditindaklanjutin pada domain Kota Depok, ya fraksi tetap dalam bidangnya harus ditindaklanjuti. Sehingga ada sumbangsih namanya, ada peran namanya gitu. Tidak hanya dewannya doang, ukuran peranan partai, tapi partainya sendiri kan. Coba lihat rata-rata di Depok ini, ada nggak peranan partainya keluar? Kalau ke dalam kan banyak kegiatan pengkaderan, sunatan, maulid, ke dalam, tapi maksudnya yang keluar belum ada. Nah, saya pengen mewarisi tradisi itu. Intinya gitu ya. Siap, oke.